Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama bermajelis ilmu ya di kajian rutin kita setiap Sabtu malam atau malam Minggu ya, mengkaji kitab Kaifa Nakhtalif yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ya, sekarang kita insyaallah akan memasuki halaman 19 ya. Halaman 19 dari kitab yang sudah kita bagikan sebelumnya ya, dari PDF ya. Terakhir kemarin kita membahas tentang ummatu haqqin ya, umat yang sebenarnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya ya, pembahasan berikutnya, yaitu wahdatun raumal khilaf ya. Bersatu ya, tetap satu walaupun berbeda. Ya, tetap satu walaupun berbeda ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika sekali gitu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Wihdah itu penting ya. Wihdah raumal khilaf ya. Jadi walaupun banyak perbedaan tapi tetap wihdah, persatuan tetap harus dijaga. Nah, ini akan kita bahas dalam pembahasan ini. Nah, kok bisa begitu dalam Islam itu? Mari kita lihat kitabnya, ya, PDF-nya, kalau bagi yang masih di PDF ya. Qarrarat hadhil ayat ya. Ayat-ayat ini menetapkan, qarrarat menetapkan wa ma fi ma'naha ya, dan ayat-ayat yang semakna dengannya. Ya, dengannya nanti ayat-ayat apa ya? Ayat yang di bawahnya ini. Nah, qa'idatan islamiyatan 'aridatan ijma'iyatan. Ya. Sebuah kaidah Islami ya, 'aridah yang terbentang luas, ijma'iyah yang ijma', yang disepakati. Ya. Sebuah kaidah yang Islami yang luas cakupannya, luas spektrumnya, dan ijma'iyah, disepakati semua orang ya. Selama orang akalnya masih sehat, ini kaidah ini pasti akan disepakati ya. Wahia, yaitu annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aqada, menegakkan, mengikat, menegakkan di sini artinya ya, mengikat rayatal ikha ya, bendera ikha, persaudaraan ya. Bahwasanya kita sesama umat Islam ini bersaudara, itu sebuah yang disepakati ya. Selama dia tidak keluar dari keislamannya, itu disepakati adanya ikha itu. Wal wala, wala itu loyalitas. Kan kita kalau dalam mengkaji akidah ada istilah al wala wal bara ya. Wala itu ya kepada yang beriman tentunya. Wara itu bebas dari kekufuran, membebaskan diri dari kekufuran, dari kemusyrikan. Wala ya. Kemudian wal mawaddah, kasih sayang ya. Wal mahabbah, cinta kasih, baina ahlil Islam, di antara ahlil Islam. Jadi akan menetapkan ya sebuah kaidah, putus ya.
Oh, ini sempat terputus ya. Udah connect lagi. Ya, udah. Udah, belum. Oh ya, terus lagi. Udah masuk? Udah ya. Ya, tadi sedikit ada gangguan teknis ya. Kita ulangi lagi ya. Ayat-ayat berikut ini akan menegaskan kepada kita ya adanya bahwasanya Islam itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan bagi kita rayatul ikha, bendera persahabatan, wal wala, loyalitas antara ahli Islam itu, antara yang satu dengan yang lainnya itu ada loyalitas di situ. Wala dan bara ya dalam kajian akidah itu. Wal mawaddah, cinta kasih ya. Wal mahabbah juga sama ya, kasih sayang dan cinta kasih baina ahli Islam, di antara ahli ihsan, di antara kaum muslimin. Wa hadza hukmun ilahiyyun sarimun. Ini adalah ketentuan ilahi yang sarim, yang jelas. La majala litaraddudi fihi. Tidak ada ruang untuk taraddud. Taraddud itu artinya ragu-ragu. Tidak ada ruang untuk ragu-ragu dalam hal tersebut ya. Kenapa? Biqaulil yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, karena dalilnya jelas. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ya, hadhihi ini adalah umat kalian, umat yang satu ya, umat yang satu artinya kita ini satu umat gitu ya. Wa ana rabbukum, dan saya Rabb kalian. Fa'budun, maka menyembahlah kepada Allah. Fa'buduni, sembahlah saya. Ini menegaskan kepada kita bahwa kita satu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Bahwasanya kita ini satu kesatuan sebenarnya, satu bagian umat ini. Kita ini umat Islam satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan. Makanya makanya Allah menegakkan di antara kita itu rayatul ikha, bendera persaudaraan ya, wal wala, dan loyalitas, wal mawaddah ya, cinta kasih, wal mahabbah, kasih sayang baina ahlil Islam. Dalilnya itu tadi adalah surat Al-Anbiya ayat 92 ya. Wal lafitu lin nazar, yang menarik lagi itu, yang menarik untuk dilihat lagi ya. Anna hadhil ayat-ayat yang seperti ini yang menegaskan bahwasanya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, bahwasanya umat kita ini adalah umat yang satu, itu berulang, takarrarat, berulang fi suratil mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun, wa fi surah Al-Anbiya, dalam surat Al-Anbiya ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ini berulang dalam surat Al-Mu'minun, berulang lagi dalam surat Al-Anbiya ya. Litakid, itu untuk menegaskan kepada kita semua, menegaskan kepada kita semuanya, alal ukhuwa al-ammah, persaudaraan yang sifatnya menyeluruh, yang global ya. Lil mu'minina, seluruh orang-orang beriman. Makanya seluruh orang beriman itu kan dikatakan seperti satu jasad. Maka ketika berbicara ada satu bagian orang beriman tersakiti, kan semuanya merasa tersakiti. Layaknya sebuah badan. Yang sakit ini semuanya merasakan sakit yang dirasakan badan tersebut. Ya. Makanya ketika terjadi
masalah misalnya menimpa orang beriman yang ada di Somalia, di Palestina misalnya, kita nggak diam aja. Kita juga merasakan di situ. Karena kita aslinya adalah inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Karena kita ada masalah wala di situ, loyalitas gitu. Loyalitas ya. Abrul usuri wal ahqab ya, sepanjang masa dan sepanjang generasi ya. Wali khatimiyati hadhil ummah ya, dan untuk penutup umat ini ya, sebagai ciri khas umat penutup, wa warasatiha lil iman, dan para pewarisnya bagi orang-orang yang warisan orang-orang yang beriman. Nah, wallati ya, umat yang ya tamtalik al manhaj ya, memiliki manhaj alladzi law amilat bihi, yang jikalau dikerjakan, yang jikalau diamalkan ya, la saluhat, maka umat tadi saluhat, akan baik dia, wa aslahat, dan memperbaiki ya, yang lainnya, memperbaiki dunia ini ya. Jadi saluhat wa aslahat. Jadi kalau seandainya manhaj yang Islam ini ditetapkan, sebenarnya akan terjadi saluhat wa aslahat. Umat itu akan baik wa aslahat, dan memperbaiki yang lainnya. Ya. Apa itu? Ala wal kitab was sunnah. Manhaj itu tegak di atas Al-Quran dan sunnah as-sahihah. Sunnah yang benar. Ya. Jadi kita sejak awal ditegaskan bahwasanya kita ini satu kesatuan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Satu bagian, satu umat. Dan itu berulang bukan cuma dalam satu ayat ya. Dalam beberapa ayat ya. Seperti tadi dalam surah Al-Mu'minun, dalam surat Al-Anbiya. Penegasan hal tersebut. Alladhi, yang la talbasu an ta'uda ilaihi ya. Tidaklah dia kembali kepadanya, kepada manhaj tadi yang tegak di atas Al-Quran dan sunnah yang sahihah, fi nahadatiha. Nahadat itu artinya kebangkitan, nahdlatul ummah misalnya. Nah, itu NU. Nahdlah itu kebangkitan. Yang tidaklah dia berpegang dengan manhaj Islami itu dalam kebangkitannya, wahabbatiha, dan gerakannya, waharakiha, gerakannya juga ya. Hembusannya, gerakannya, abrot tarikh ya. Sepanjang sejarah. Jadi merujuk ya, untuk menjadi rujukan umat sepanjang sejarahnya, dalam gerakannya, dalam kebangkitannya dan gerakannya. Wa qalla an tajida harakan ijabiyan, jarang Anda mendapati, kita mendapati harakan ijabiyan, gerakan yang positif, ya, gerakan sosial atau apapun itu, pokoknya yang positif lah. Ya, organisasi atau apapun itu yang positif sifatnya, illa, kecuali waddinu fihi hafizun, kecuali agama menjadi pendorongnya ya, kecuali agama menjadi pemotivasinya, wa hadirun, diadakan di situ ya, ada di situ, wa muassirun, dan memberikan pengaruhnya ya. Jadi walaupun kadang-kadang enggak organisasi keagamaan, kadang-kadang agama dibawa-bawa juga untuk mendorong atau menggerakkan organisasi tersebut gitu ya. Makanya itu membuktikan bahwasanya agama itu enggak bisa dilepaskan dari sesuatu yang positif. Kayak sini ditegaskan oleh Syekh Saman Al-Audah, wa qalla, jarang, antajida harakan ijabiyan, engkau mendapati gerakan yang ijabi, yang positif ya, illa waddinu fihi hafiz, kecuali agama menjadi pendorongnya, wa hadir, ada di situ, wa muassir, dan memberikan pengaruh. La bi'tibari jama'atin khassah ilmiah au da'awiyah khas, bukan karena dia itu jamaah yang ilmiah atau da'awiyah saja. Bukan karena dia jamaah ilmiah atau da'wiyah saja. Bal fi syakhsiyati rajulis syari'. Bahkan agama ini juga menjadi dasar kadang-kadang untuk seseorang, sosok yang rajulis syari', ya, orang-orang jalanan gitu ya. Al-adi, yang biasa, wa syi'aruhu alladhi yarfa'uhu wal hadisul ladzi al-afawi ya. Yang menjadi syiarnya di agama itu dijadikan syiar bagi dia, menjadi ungkapannya sehari-hari ya. Ya. Kama narahu fi wasailil i'lam, sebagaimana kita saksikan di wasailil i'lam. Jadi agama itu tetap akan menjadi hafiz, pendorong, hafizun, bukan dengan zat ya, pendorong dia, pemotivasi, pencongkel ya. Hafizun itu congkel.
Wa hadirun, ya hadir di situ. Wa muassirun, memberikan pengaruh. Bukan sekedar untuk kelompok ilmiah atau dakwah saja, tapi orang-orang jalanan biasa gitu, kelompok yang mungkin tidak ada kaitannya dengan agama. Agama mereka pakai juga untuk ya gerakan yang mereka lakukan. Ya, apalagi kayak pemilu sekarang, ya, semua orang menjadi haji, semua orang menjadi soleh semua. Nah, itu inti. Salah satu bukti di situ bahwasanya agama itu nggak bisa dipisahkan dari sebuah gerakan, ya, gerakan positif, gerakan positif. Kita lihat lagi. Ya. Wa qauluhu ta'ala ba'da dzalika, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala setelah itu dalam surat Al-Anbiya ayat 93. Tadi 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Itu ada ayat 93-nya kita perhatikan. Wa qauluhu ta'ala ba'da dzalika, dan firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka mencabik-cabik urusan mereka. Urusan mereka itu kan diartikan dengan dinuhum, agama mereka. Bainahum, di antara mereka. Jadi mereka sendiri yang menyobek-nyobek agama mereka. Ya. Ini sebenarnya pembicaraan bukan kita, tapi ahli kitab. Tapi ibrahnya di situ. Bahwasanya ahli kitab itu menyobek-nyobek agama mereka di antara mereka sendiri. Jadi bukan orang luar agama mereka yang menyobek-nyobek agama mereka, yang mencabik-cabik agama mereka, tapi mereka sendiri, gitu. Padahal aslinya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau kita aslinya ummah wahidah. Wa taqatta'u, dan mereka itu ahli kitab. Perhatikan. Isyarah menunjukkan isyarat ila ma waqa'at fihi al-umamus sabiqah, yang dialami oleh umat-umat sebelumnya. Kita sudah ditegaskan di awal bahwasanya kita umat yang satu, saya Rabb kalian, maka sembahlah saya. Kita satu Rabb, tapi kenapa sampai kelahi, itu istilahnya. Kita seharusnya satu. Ya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan tentang umat-umat sebelum kita. Gimana kondisi mereka? Ya. Minal khilaf, yang berbeda di antara mereka. Wat tanahur. Ya. Tanahur saling kelahi. Ya, tanahur dari kata nahrun itu aslinya nyembelih gitu ya. Asli yang saling menumpahkan darah di antara mereka. Muhammad dahulu kan begitu. Di antara mereka saling tanahur. Kan Idul Adha, nama lainnya kan Yaumun Nahri itu. Nahri itu ya nyembelih itu. Nah, tumpah darah di antara mereka. Ini peringatan kepada kita. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Mereka menyobek-nyobek, mencabik-cabik urusan mereka. Urusan mereka itu agama mereka. Bainahum, di antara mereka. Bukan orang lain yang menyobek-nyobek merusak agama itu, tapi mereka sendiri. Ini ahli kitab. Ini peringatan buat kita. Ma waqa'at minal fihil umamis sabiqah, yang dialami oleh umat-umat sebelum kita. Minal khilaf, berbeda. Wat tanahur, kemudian saling menumpahkan darah. Wat tabaghud, saling membenci. Ya, saling membenci. Wa ikhtilafil qulub, ini yang paling gawat lagi. Berbeda hati. Ya, hati berbeda. Hati ini pangkal sebenarnya. Kadang-kadang kita berada di ruangan yang sempit nggak masalah, asalkan hati lapang. Tapi kalaupun berada di tempat yang lapang sekalipun, tapi kalau hati sempit, ya, orang duduk di sana ya kayak kita sempit sendiri, gitu ya. Itu masalah hati. Wa ikhtilaful qulub. Wa hassa, dan Allah syariat Allah Ta'ala mendorong lihadhil ummah, kepada umat ini, ala antal tazim, untuk melazimi bil wahdah, persatuan. Nah, diceritakan umat sebelum kalian ini gini dia, gitu ya. Nyobek-nyobek agama mereka sendiri, cabik-cabik agama mereka sendiri di antara mereka. Nah, kalian tuh jangan begitu, gitu. Wa alla tasluka maslakal umami qablaha. Jangan menempuh apa yang ditempuh umat sebelum kalian. Fil khilaf, dalam perbedaan. Perbedaan yang melahirkan nanti tanahur tadi. Tanahur, saling menumpahkan darah. Wat tabaghut, saling benci. Iz taqatta'u amrahum bainahum, yang menyobek, mencabik-cabik urusan mereka di antara mereka sendiri. Ya. Wa kullu fi'atim minhum, setiap kelompok dari mereka, akhadat qit'atan minhu,
mengambil potongannya. Jadi ibarat sebuah agama itu disobek-sobek, kemudian masing-masing mengambil bagian itu. Kemudian mengambil bagian itu yang disangka paling benar. Padahal dia itu sobekan yang sudah disobek sama dia. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya nanti itu. Saya kasih contoh awal dulu aja. Ibarat kertas gitu ya. Agama itu nanti semuanya nyobek. Dapat bagian sobekan. Orang yang mengambil sobekan ini mengklaim, oh inilah agama sebenarnya. Nah ini ngambil sobekan, ini agama sebenarnya. Padahal mereka sama-sama mengambil sobekan. Agama yang sebenar itu apa? Yang satu kertas itu. Gitu ya. Itu yang wakot-kotong. Kemudian mereka kelahi beda gitu ya. Makanya dahulu dalam sebuah riwayat itu dikatakan suatu hari Umar itu membaca surat apa? Memperhatikan umat ini yang berbeda padahal kiblatnya sama. Ya, padahal kiblatnya sama. Kemudian nabinya juga sama. Kok bisa berbeda kata Umar gitu. Kok bisa mereka kelahi gitu, berbeda gitu. Umar merenungkan sendiri itu ayat itu. Ayat, anak lupa ayatnya itu. Kemarin baca tapi lupa gitu apa ayatnya. Gak mendapatkan jawaban yang ini. Kenapa sampai berbeda padahal kiblatnya satu, nabinya satu. Dia mendatangi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas didatangi, ya, menceritakan hal tersebut. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, menjawab, ya, ini periwayatannya bermakna, ya. Kenapa engkau harus takjub dengan hal-hal seperti itu, wahai Amirul Mukminin, gitu ya. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan unzila fina, unzila alaina au fina, diturunkan kepada kita, wa alimna fima unzil, dan kita mengetahui untuk apa diturunkan. Jadi diturunkan kepada kita, kemudian kita tahu untuk apa diturunkan. Sedangkan umat-umat setelah kita akan datang, umat-umat setelah kita, kata beliau, ya, kata Abdullah bin Abbas, yang membaca Al-Qur'an juga, kemudian wala yadruna fima unzil, tapi nggak tahu untuk apa diturunkan. Ya. Tidak tahu untuk apa diturunkan. Summa ikhtalafu, kata Abdullah bin Abbas, kemudian mereka berbeda. Summa iktatalu, kemudian mereka gara-gara perbedaan itu iktatalu, ya, berkelahi, ya. Itu sebuah maknanya begitu, ya. Beberapa kata mirip seperti itu katanya, tapi dia maknanya begitu. Maknanya begitu yang diriwayat dari Umar bin Khattab yang suatu hari bingung dengan kondisi umat Islam ini. Satu nabi, satu kiblat, tapi berbeda, berpecah gitu ya. Jadi karena mereka tak tahu, tidak mengetahui untuk apa Al-Quran ini diturunkan. Al-Quran ini kan diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Gara-gara berdebat, ya, gak habis-habis. Padahal semuanya memiliki sudut pandang yang perlu disatukan. Gara-gara ini juga mengambil bagian ini mengambil bagian ini. Yang mengambil ini merasa, oh ini agama sebenarnya. Sobekan ini diambilnya, ini bagian yang benarnya. Padahal satu agama itu ya satu kertas yang sudah disobek-sobek mereka itu. Seharusnya mereka satukan nih kertasnya. Ini dia agama ini yang kita satukan, kertas-kertas itu. Kita lihat lagi ayatnya. Wa fi surati Mu'minun, ya. Dalam surat Al-Mu'minun, zukira al-anbiya, disebutkan para nabi. Musa, Harun, dan Isa. Kemudian dikatakan, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Sama ayatnya, cuman disebutkan nabi-nabinya di situ dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Tetap ayat yang sama, menyatakan satu kesatuan umat. Wa qarrara wahdatal ummah, Allah menetapkan kesatuan umat ini wa annaha laysat umam. Dia itu bukan umat-umat. Penggunaannya aja inna hadhihi ummatukum. Ummatukum itu kan mufrad, ya. Bukan umam. Artinya tuh kita tuh satu kesatuan aslinya gitu. Yang ketika menyebut umat Islam itu kan aslinya bertauhidnya di situ. Makanya Islam itu orang yang dahulu ya disebut juga dengan Islam. Sebelum kedatangan itu dengan Islam dalam makna bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengertian Islam itu kan al-istislamu lillahi wal inqiyad, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah taala dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, menjalankan dengan ketaatannya gitu. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah,
menjalankan ketaatan setelah bertauhid gitu. Itu pengertian tauhid. Islam itu kan begitu sebenarnya. Tauhid intinya di situ. Summa qala. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Yang kita menyebutkan contohnya tadi. Fataqatta'u amrohum bainahum zubura. Ini yang surat Al-Mu'minun. Mereka menyobek-nyobek urusan di antara mereka zubura. Ya. Apa pengertian zubura nanti kita lihat. Wa kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki itu bergembira, merasa hebat dengan apa yang mereka miliki. Wa zubur, apa itu arti zubur? Zubur itu jamak dari kata zabur. Dan zabur artinya adalah Alkitab. Ya, kenapa kitab? Li'annahu mazbur, karena dia ditulis. Masbur. Mazbur itu artinya adalah mastur, ditulis, atau maktub, ditulis juga artinya. Jadi mereka menyobek-nyobek urusan di antara mereka zubur, layaknya sebuah yang tertulis, sebuah kertas tertulis gitu ya. Berisi syariat di situ, berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala di situ. Kemudian mereka sobek-sobek. Setiap bagian mengambil bagiannya itu. Ini sobekan ini saya ambil. Ini agama saya. Ini agama yang benar ini. Nah, ini juga ngambil bagian ini. Ini yang benar. Bagian sana ngambil lagi yang ini. Setiap kelompok begitu. Kemudian kullu hizbin bima ladaihim farihum. Setiap kelompok tadi merasa saya yang paling benar gitu. Saya yang paling hebat. Saya yang paling itu kenyataan di antara peringatan sebenarnya, tapi kadang sudah menjadi kenyataan di tengah kita. Ya. Kama qala syair, sebagai karena pernyataan syair ya. Tamanna kitaballahi awwala lailah. Ya, tamanni Daud az-zabur ala rislin. Ini yang menjadi yang menjadi istidlalnya di sini, tamanni Daud az-zabur ala rislin. Ya, Daud bertamanni, berharap zabur. Zabur di sini artinya adalah mastur ya. Wahyu turunkan kepada Nabi Daud namanya Zabur ya. Zabur ya. Kita lanjutkan. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya. Wa ataina Dauda zabura ya. Dan kami memberikan Daud zabur ya. Kalau Rasulullah Al-Quran, Nabi Isa ya, Injil ya. Nabi Daud zabur, Nabi Musa Taurat ya. Pas zubur hial kitab. Zubur itu artinya kitab, al-kutub ya nih. Maksud kutub ya. Tulisan. Fa kullu fi'atin akhadhat bi juz'in minad dini wa farihat bihi. Inilah pemaknaan yang kita jelaskan tadi. Setiap kelompok mengambil bagian dari agama, kemudian bangga dengan yang diambilnya itu. Bahagia dengan yang diambilnya itu. Wa ghafalat amma siwahu, kemudian dia lalai, abai dengan bagian lainnya, mimma akhazat bihi fi'atun ukhra, yang diambil kelompok lainnya, wairuha, selain dia. Kayak tadi itu. Dia cuma mengambil satu bagian dari sobekan, kemudian dia merasa ini bagian dia. Dia lalai dengan sobekan yang diambil sama kelompok lainnya. Dia merasa sobekan yang diambil itu sudah agama gitu. Sudah agama full gitu. Padahal itu cuma bagian sebenarnya. Bagian dari agama, bukan kamiluddin. Bukan sempurnanya agamanya di situ. Sempurnanya satu bagian itu tadi. Dia cuma mengambil sobekannya bagian dari agama. Kemudian dia menyangka inilah agama sebenarnya. Yang lain itu salah gitu. Gak sesuai dengan saya itu berarti salah. Padahal dia cuma mengambil bagiannya. Dia lalai dengan bagian-bagian yang diambil sama kelompok lainnya. Kelompok lain juga begitu. Itu nggak ngambil bagian yang betul. Atau dia nggak tahu bagian yang diambil temannya itu. Gitu. Kelompok begitu. Akhirnya mereka semuanya merasa bangga dengan yang apa mereka miliki. Kita lanjutkan. Ya. Wa fil ayataini ma'an, dari kedua ayat tadi itu digunakan takbir wa taqatta'u amrohum bainahum. Mereka menyobek-nyobek agama, mencabik-cabik agama mereka, urusan mereka di antara mereka. Wa huwa tasbih, dan ini adalah penyerupaan. Ya. Kan disobek-sobek itu. Tadi seperti kertas zabura, ya. Wa ka'anna ad-dina,
seakan-akan agama itu adalah libasun. Agama itu pakaian. Nah, ini pemisalan lainnya lagi. Karena ada dalilnya lagi nanti. Ka'anad dina libasun, seakan-akan agama itu pakaian. Ya. Wa huwa kadzalika zahiran wa batinan. Dan memang begitu kenyataannya, agama itu pakaian. Zahir batinnya begitu, lahir batinnya begitu. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik, itu dasarnya. Kemudian ada kisah juga kama fi qissati ru'yati Umar. Ada Umar ya. Umar itu suatu hari bermimpi melihat pakaiannya panjang gitu ya. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW itu terkait dengan bagusnya agama Umar. Itu artinya menunjukkan bahwasanya pakaian itu agama. Pengertian pakaian dalam mimpi itu Rasul diartikan dengan agama. Jadi agama Umar itu bagus gitu. Jadi sebuah riwayat mengatakan begitu. Ya, kama fi qissati ya Umar gitu. Artinya apa? Biyadin annaha ulai tajazabuhu wa tanaza'u, yaitu ibarat baju tadi, mereka saling menarik baju tadi. Ini baratnya pakai baju nih. Ini narik bagian sini, kelompok ini bagian menarik bagian ini, ya, kelompok ini menarik bagian ini, wa tanaza'u, saling rebutan, narik baju tadi. Fataqatta'a bainahum, mencabik-cabik di antara mereka. Jadi mereka mencabik-cabik nih. Ibarat misalnya anak punya anak misalnya, kemudian anak ini sering narik-narik dia. Narik baju ini, yang anak kedua narik baju ini, sobek-sobek gitu ya. Mereka menyobeknya. Fahadha akhadha torfan. Kelompok ini mengambil bagian ini. Wahadha akhadha kumman. Kalau ini mengambil bagian ininya. Apa namanya? Kumman ini. Anak buah baju ini apa namanya? Kancing baju. Kancing kumman. Wahadha akhadha jaiban. Ada yang ngambil saku. Nariknya saku. Ada yang nariknya buah baju, kancing baju. Ada yang nariknya saku gitu ya. Ibarat pakaian gitu ya. Wa kanal muflih. Maka ketika terjadi, siapa yang paling beruntung ketika seperti itu? Wa kanal muflih indat tanazu'. Ketika terjadi pertikaian, siapa yang paling beruntung? Malam yadkhul fin niza'. Orang yang tidak mau ikut campur, nggak mau ikut serta di dalam perkelahian. Nah, udah kelahi masa ikut kelahi lagi, merugi. Orang beruntung siapa? Yang nggak ikut kelahi, gitu ya. Wa akhadad dina min jami'i juz'iyatihi ya. Wa akhadad dina min jami'i, ini kayaknya jawanibihi. Ya, ini kurang jelas di sini tulisannya. Dan mengambil agama itu min jami'i jawanibihi, dari seluruh bagiannya, dari seluruh sisinya. Jadi orang yang beruntung itu ketika miniza siapa? Orang yang nggak ikut niza, yang tidak ikut kelahi juga. Tetapi wa akhadad dina min jami'i jawanibihi. Tapi dia ngambil semua bagian agama tadi. Kita udah menjelaskan tadi misalnya. Ada yang ngambil kancing baju, ada yang ngambil kerah leher, ada yang ngambil dari kantong. Ya. Kemudian mengklaim inilah bagian agama itu. Maka yang beruntung sebenarnya nggak ngambil bagian apapun, nggak terlibat di dalam pertikaian, tapi dia mengambil agama itu dari seluruh bagiannya. Dia belajar juga kepada orang yang ngambil kantong gitu, yang ngambil bagian kerah, ngambil bagian saku, ya belajar juga. Itulah agama sebenarnya. Ya, kamiluddin ya itu tadi. Sedangkan orang yang mengambil cuma dari bagian saku itu cuma mengambil bagian dari agama, bukan bagian agama itu bukan full agama itu sendiri, gitu ya. Maka itu yang harus kita perhatikan. Yang beruntung adalah yang mengambil seluruh dari bagian agama, wa'tana bi usulihil kulliyah, memperhatikan usul-usul umumnya. Karena usul-usul umum, usul-usul itu yang pokok-pokok umum itu biasanya yang sawabit. Yang sawabit itu nggak berubah gitu. Misalnya masalah sholat itu wajib, puasa wajib, haji wajib bagi yang mampu, itu nggak ada perbedaan di situ. Sedangkan masalah furu'nya nanti, ya itu pasti akan ada perbedaan. Makanya fikih itu banyak furu'nya, karena dia masalah furu' yang dibahas di situ. Tapi kalau masalah pokok nggak ada perbedaan sama sekali. Kalau orang beruntung yang berpegang di pokoknya itu. Wa mabadi'ihi, dan mabadiknya. Wa qiyamihi, dan nilai-nilainya. Wa arkanihi, dan rukunnya. Wa akhlakihi, dan
akhlak-akhlaknya. Wa mawatinil qat'i fihi, dan bagian-bagian yang qat'. Yang qat' itu yang pasti di situ, yang pasti, bagian-bagian yang pasti. Tidak ada perbedaan mereka di antara itu. Kalau masalah furu'iyah dibahas ya tidak akan ada habisnya, apalagi menjadikan furu'iyah itu sebagai bagian dari usul. Nah, itu masalah itu yang bikin ini lagi, bikin pecah lagi gitu ya. Ya usul-usul, kalau furu' ya furu'. Nah, usul, ya furu' ya furu'. Ya, kita ambil dikit lagi. Ya. Wa hadza, ya, isyaratun, menunjukkan ilal khilafil ilmi, ya, perbedaan ilmiah, perbedaan masalah keilmuan di situ, ya. Wa ma yatarattab alaihi minal masalikil amaliyah, berbeda ilmiahnya, pendalilannya di situ, ya, cara pandang mereka nanti akan melahirkan berbeda setelahnya al masalik al amaliyah, ya, praktek dari amalannya, ya. Mimma la yakunu mabniyan ala hujjatin syar'iyyah wala ala usulin sahihah. Kenapa? Karena nanti cara pandangnya salahnya sudah salah, melahirkan tindakan yang salah, ya, karena nggak tegak di atas hujjah syar'iyyah kemudian usul yang sahihah, ya. Hujjahnya nggak syar'iyyah kemudian usulnya nggak sahihah. Wa innama dakhalahu syai'un minal hawa awil ghurur, tapi dimasuki oleh hawa nafsu di situ. Hawa nafsu nanti akan kita bahas masalah hawa nafsu, misalnya pengen terkenal, pengen tampil beda sendiri gitu ya, pengen dilihat orang gitu ya, beda gitu dengan yang ini gitu ya. Awil gurur, merasa hebat sendiri. Nah, ini juga ini gurur gitu. Kalau orang udah gurur itu udah ini, la yanalul ilma mutakabbir wala mustahin, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahin, yang malu-malu. Mutakabbir, orang yang malu-malu, ya, malu-malu untuk menuntut ilmu. Fahiyya, ya, ta'khudhu, ini apa ini? Ini kurang jelas di sini masalahnya. Bahwa tahduru minat tajazubil ilmi al-intiqai. Nah, dia ini apa namanya, mengambil, ya, di sini dengan gaya tajazub ilmi al-intiqai. Tajazubul ilmi intiqai itu narik-narik, ya, penarikan yang ilmiah, intiqai yang milih-milih. Kelihatannya ilmiah tapi sebenarnya dia milih-milih itu, ya. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu, mana yang sesuai dengan hawa nafsu dia, mana yang rasanya menguntungkan dia, itu dipilih sama dia. Itu namanya tajazub al-ilmi al-intiqai, ya. Kayaknya ilmiah gitu, tapi sebenarnya enggak ilmiah gitu, ya. Alladzi yatajalbabu bijilbabil ilm. Dia memakai jilbab ilmu, memakai pakaian kayaknya ilmiah, tapi sebenarnya enggak ilmiah, karena yang diambil itu sesuai dengan keinginan dia aja. Mana yang enak, yang merasanya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan saya pengen kan, yang sesuai dengan apa namanya, ya, hawa nafsu saya, akan menguntungkan kelompok saya, akan menguntungkan apa yang saya inginkan. Nah, saya ambil dalilnya situ. Kalau enggak, buang aja. Itu namanya hawa nafsu, ghurur gitu, ya. Itu namanya at-tajazub al-ilmi al-intiqai, ya. Niqai, milih-milih dia, difilter mana yang enak sama dia gitu, ya. Tajazub, milih-milih, diambil-ambil aja al-ilmiah. Kelihatannya ilmiah memang, tapi enggak ilmiah aslinya. Wa ya'khudz bi ba'dil kitab wa yad'u bi ba'din. Dia ngambil sebagian kitab, ditinggalkan sebagian yang lainnya. Ini ada dalam Al-Qur'an, ya, Al-Baqarah, ya, alladzina, yang mengambil sebagian kitab dan meninggalkan sebagian lainnya. Adalah kita benerkan udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu ya kafah gitu. Au yudakhim bi ba'dil umur ala hisabi ba'dihil akhar. Atau dia membesarkan sebuah perkara, mengabaikan perkara yang lainnya. Misalnya perkara ini dibesar-besarkan, bukan masalah khilafiyah dibesarkan, padahal khilafiyah itu bukan semuanya agama, nggak di situ aja gitu. Dia cuma membesarkan cuma misalnya bagian apa gitu, bagian dakwah ini, dakwah bagian tertentu, atau misalnya bagian apalah, ya, bagian dia membesarkan satu bagian kemudian mengabaikan bagian yang lainnya. Itu sama dengan itu. Karena itu dikatakan, walihada qala Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Allah mengatakan zubura, kitab, ya, tadi itu, ya. Itu menunjukkan isyarah ila tanazu' al-mabni ala iddia ilmi,
ada kata-kata Zuburo kitab itu menunjukkan bahwasanya perbedaan pertikaian yang ada di antara kita itu sebenarnya tegak di atas klaim ilmu, di atas klaim ilmiah gitu. Klaimnya ilmiah. Ya. Perdebatannya seolah-olah perkelahian itu seolah perkelahian karena ilmiah. Padahal itu cuman at-tajadzub al-ilmi al-intiqai tadi. Sesuai dengan hawa nafsu saja. Gitu. Mana yang menguntungkan diambil kemudian mengklaim itu yang paling benar gitu. Makanya digunakan kata-kata kitab di situ, literasi, seolah-olah dia, oh ini ilmiah sekali. Padahal ya, dia mengambil sebagian, meninggalkan sebagian agama yang lainnya. Awir rukun ila aslin sahihin. Atau dia memang balik kepada dasar yang benar. Dasar yang benar itu Al-Quran dan Sunnah. Walakin usi'a fahmuhu, tapi pahamnya nggak benar. Tapi pahamnya nggak benar. Ya, itu yang dikatakan Ali itu. Ya. Al-haq urida bihil batil. Benar tapi inginnya batil gitu. Jadi atau memang dia nggak pengen batil tapi dia salah paham di situ. Gara-gara salah berguru misalnya. Atau gurunya cuma kitab saja. Mangkana syekhu kitabuhu ghalaba qata'uhu sawabahu. Itu kata Imam Malik yang sering kita kutip itu. Ya, siapa yang gurunya, syekhnya, bukunya banyak salahnya daripada benarnya gitu. Jadi salah paham gitu. Au tujawwidha bihi haddahu, atau melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya, terlalu ekstrim dalam beragama ya. Lan tusyadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seorang mengkeraskan dirinya dalam beragama kecuali dia sendiri akan kalah gitu ya. Kan masing-masing ada haknya. Maka ketika berlebihan dia sendiri yang kalah gitu ya. Misalnya kita ada hak untuk tidur, kemudian kita nggak tidur di malam hari, beribadah, akhirnya kalah diri badan kita sendiri, akhirnya sakit gitu ya. Itu tidak memberikan hak badan namanya gitu. Kemudian wa qauluhu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki, mereka farihun, berbangga-bangga, merasa senang dengan apa yang mereka miliki. Padahal cuma bagiannya tadi, bukan kamiluddin, bukan agama yang seluruhan, tapi bagian dari agama itu. Tapi mereka merasa itulah agamanya. Tertipu mereka di situ. Jadi kata-kata kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki itu berbahagia. Ya, senang, bangga. Takbirun Qur'ani, ini merupakan ungkapan Qur'ani, takbir Qur'ani, muzhil. Ya, muzhil. Yang muzhil itu membuat kita bingung ya. Ya, muzhil, kita sendiri menunjukkan kebingungan di situ. Anil hala al-nafsiyah. Ya. Ya. Tentang kondisi jiwa. Allati tusahib, yang menyertai kulla fi'atin muntasyiyah. Ya. Setiap kelompok yang muntasyiyah, yang berbangga-bangga, bijawanib, dengan bagian-bagian, tumayyizuha an wairiha, yang membedakannya dari yang lainnya. Misalnya kelompok ini dia merasa bahagia dengan bagian tertentu dari agama. Nah, kemudian dia mengklaim itu adalah agama itu sendiri, sempurna agamanya kayak dia itu. Nah, dia itu menunjukkan kondisi psikologi dia. Kondisi psikologi dia itu apa? Farihun. Ya, berbangga-bangga. Nah, ketika dia sendiri terjebak dengan kesalahan berpikir dia. Wa tusy'iruha, dan dia merasa bitafawwuq, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Wal i'tizaz, merasa lebih agung. Wasiqah, dan lebih pede dengan keyakinan dia. Oh, saya benar kok gitu ya. Yang lainnya itu salah gitu. Nah, itu kondisi psikologinya begitu. Kenapa? Karena sejak awal sudah salah dalam cara pengambilan keilmiahannya, sehingga berpengaruh kepada amalannya. Ya, ini yang kita lihat. Tasawur itu penting ya. Makanya kalau kaidah fikih itu al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu itu berkaitan dengan berkaitan dengan tasawurnya. Cara melihat sebuah masalah gitu ya. Cara melihatnya. Cara melihatnya salah ya, akhirnya ya amalannya salah. Menetapkan hukumnya juga salah. Ini juga salahnya dalam cara ilmiahnya. Karena menganggap bagian dari agama itu adalah agama itu sendiri, padahal cuma bagian saja. Akhirnya ya menyalahkan yang lainnya. Padahal kita dituntut untuk inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kita dituntut untuk satu agama. Ya, untuk satu umat. Mungkin itu yang kita bahas dulu pada malam hari ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Saya serahkan kepada Mas Irfan ya. Akhir Irfan silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Denis Arif Bakisati atas penjelasannya pada malam hari ini. Masya Allah kita pada malam hari ini sudah
kerasa gitu bagian kaifa nakhtalifnya, bagaimana kita berbeda pendapat seperti itu. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan wihdatu rokmal khilaf, yaitu bersatu walau berbeda. Kemudian dijelaskan tadi banyak hal yang berkaitan dengan itu. Nah, monggo kita buka selanjutnya sesi tanya jawab Bapak untuk ngaji kita pada malam hari ini. Insya Allah sudah hadir satu pertanyaan Ustaz, yaitu dari Kaharudin. Ini privately, hanya kepada saya. Saya bacakan Ustaz. Ustaz, apa kualifikasi orang-orang yang tidak turut serta tarik-menarik baju? Ya, tadi kan diibaratkan umat itu ada yang saling fiatin, saling tarik-menarik baju. Lalu ada yang tidak turut serta dalam tarik-menarik baju, yaitu orang yang beruntung. Apa kualifikasinya? Di era sosmed ini kita seakan dibanjiri informasi dan pemahaman agama, lalu kita seperti gregetan ingin meluruskan pemahaman orang lain yang berbeda. Bisakah hal ini dibenarkan? Ya, Seperti saya itu. kurang ini, kurang kelihatan pertanyaannya. Saya kirim umum ya. Ya bentar Mas, ini kurang. Bentar. Sudah saya buat. Oh ya, coba dibacakan lagi Mas. Ya. Saya bacakan lagi ya, Ustaz. Apa kualifikasi orang-orang yang tidak turut serta tarik-menarik baju dengan penuh kebanggaan itu? Di era sosmed ini kita seakan dibanjiri informasi dan pemahaman agama, lalu kita seperti gregetan ingin meluruskan pemahaman orang lain yang berbeda. Bisakah hal ini dibenarkan? Ya ini saya kurang kedengeran di sini, saya juga nggak connect ini ya. Nanti kalau saya salah jawab, maaf Mas, ada. Bentar ya. Ini pertanyaan dari Pak Dwi Budianto. Kualifikasi orang-orang yang tidak uruskan. Ya, kita sudah menjelaskan tadi ya. Maka ketika terjadi tarik-menarik antara orang-orang yang terlibat di dalam tanazu', pertikaian, maka al-muflih, orang yang beruntung itu adalah man lam yadkhul fin nidha', yang tidak terlibat di dalam perdebatan. Bukan perdebatan sebenarnya, pertikaian gitu ya. Ya, bukan mencari kebenaran gitu ya, tapi sibuk membela dirinya sendiri. Ya, maka orang yang beruntung ya orang seperti itu sebenarnya, yang tidak terlalu atau tidak terlibat sekali dalam hal-hal seperti itu. Kalau seandainya ada yang memang salah perlu diluruskan, ya diluruskan. Billati hiya ahsana wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang baik, tentunya dengan beretika. Jidal bukan perdebatan yang debat kursi yang tidak melahirkan kebenaran sama sekali gitu ya, tapi yang akan melahirkan kebenaran di situ. Kalau kita debat ngotot-ngotokan itu niza ya, yang tidak berujung sama sekali, itu mah mal faedah ya, ngabisin waktu saja. Apa faedah itu menghabiskan waktu aja ya. Kecuali dia mencari kebenaran, pengen mendapatkan kebenaran, maka kita bisa mendebat dengan cara yang baik, tapi billati hiya ahsan. Ahli kitab saja wajadilhum billati hiya ahsan. Pada ahli kitab saja kita diperintahkan billati hiya ahsan. Maka sesama muslim ya lebih ahsan lagi seharusnya gitu ya, lebih ahsan lagi. Ya, kadang-kadang kita dengan ahli kitab kalau berdebat ya ahsan banget gitu ya. Dengan sesama muslim mau berdebat ya, seperti mau tanahur gitu ya, mau menumpahkan darah. Ini bahaya sekali gitu ya. Seharusnya kalau seandainya bil ahli kitab dengan billati hiya ahsan, maka dengan sesama muslim ya harus lebih ahsan lagi gitu.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Harudin. Ustaz, apakah kiranya penyebab utama dari perpecahan umat yang sebenarnya satu tubuh? Penyebab utama dari perpecahan umat. Ya. Ya, perpecahan pertama di antara kita itu. Kalau seandainya dia cuma sekedar khilaf ya. Khilafuz zihin atau khilaf yang berdasarkan kepada ijtihad, itu tidak ada masalah sama sekali, asalkan yang khilaf itu ya memang orang-orang yang layak untuk berijtihad. Kita harus memahami bahwasanya ta'alim ajaran Islam itu ada dua ya. Ada yang sawit, ada yang mutaghayyirat ya. Yang sawabit ya, itu yang walaupun dia berbeda, yang tidak sawab itu tidak menerima perbedaan sama sekali. Dia udah tetap gitu, konstan. Misalnya masalah sholat itu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib, fitrah ya, zakat harta bagi yang sudah memenuhi haul dan nisab wajib, itu adalah sawabit namanya. Gak boleh ada seorang pun yang keluar dari hal tersebut. Sedangkan mutaghayyirat ya, itu hal-hal yang bisa ditolerir perbedaan di antara para ulama asalkan bersandarkan kepada dalil ya. Bersandarkan kepada dalil itu yang disebut dengan khilaf mu'tabar, perbedaan yang dianggap keberadaannya. Kalau nggak berdalil itu yang cuma logika tok, yaitu namanya khilaf ghairu mu'tabar ya, perbedaan yang tidak dianggap keberadaannya karena cuma berdasarkan hawa nafsu semata. Sedangkan pangkal perbedaan ini ketika salah dalam menyikapi perbedaan yang ada. Jadi khilaf dijadikan sebagai sebuah sira' ya. Sira' itu udah taqatul itu ya. Berkelahi di antara mereka. Sedangkan kalau sekedar khilaf dalam antara yang cuman ijtihadi itu tidak ada masalah sama sekali. Dan itu harus didiskusikan sebenarnya. Karena khilafur ra'yi itu sebenarnya sara' ya, modal bagi umat, kekayaan umat ini sebagai sebuah rahmat. Tapi kalau sudah menjadi sira', itu baru dia menjadi bala, menjadi ujian, menjadi musibah malah bagi umat ini. Jadi seharusnya pertama itu karena enggak lapang dada dalam perbedaan gitu ya. Makanya dua hal ya penyebab kita ini sampai pecah di antara kita umat Islam ini. Yang pertama gak adanya sa'atul ilm, keluasan ilmu. Yang kedua gak ada sa'atul sadr, kelapangan dada ya. Udah gak lapang ilmu, gak lapang dada gitu ya. Nah, ada yang lapang dada gak ada ilmunya ya kelahi. Ada yang luas ilmu tapi gak lapang dada ya kelahi juga. Makanya yang dua itu pangkalnya. Penyakit kita itu adalah dhayyikul ilm, sempit ilmu, dhayyikul sadr, dhayyikis sadr, sempit dada ya. Baru lihat orang yang beda dengan kita aja rasanya udah mau, kalau yang lihat apa gitu ya, kayak lihat setan langsung aja, padahal sesama muslim. Jadi pangkalnya adalah, solusinya adalah harus sa'atus sadr, lapang dada, sa'atul ilm, memperluas ilmu. Karena semakin luas ilmu, kita seharusnya memahami cara pandang seseorang. Itulah pangkal perbedaan sebenarnya. Pangkal yang melahirkan pertikaian di antara kita. Karena nggak ada lapang dada. Gitu, Mas Irfan, Akh Irfan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, apakah bangga dan meyakini pemikiran organisasi atau jamaah tertentu salah? Bukankah kita harus yakin bahwa yang kita ikuti mesti yang kita nilai paling benar dibanding yang lain? Nah, ini berkaitan dengan farihu tadi. Ya, bahwasanya kita merasa pandangan ijtihad kita itu benar, itu harus itu. Pandangan itu harus. Tapi bukan berarti kita menganggap pandangan yang lainnya salah. Itu yang salah. Dalam masalah ijtihadi harus diingat ini.
harus diingat yang kita permasalahkan adalah masalah yang furu'iyah ijtihadiyah, masalah yang ijtihad, baik ijtihad politik maupun ijtihad agama. Kalau agama yang berijtihad, ya orang yang berhak untuk berijtihad. Kalau dalam ijtihad bilang politik, orang yang memilih politik misalnya. Kalau ijtihad yang lain, apakah yang ijtihad yang memang layak untuk berijtihad di situ. Maka ketika kita memilih sebuah pendapat, ya tentu kita harus meyakini kebenarannya, jangan ragu-ragu pula gitu. Tapi menyatakan bahwasanya dalam perkara tersebut kita yang paling benar, itu yang tidak tepat. Ibarat kata-kata Imam Syafi'i, apa namanya? Ra'yi shawabun. Pendapat saya benar, wa yahtamilul khata. Tapi bisa jadi salah. Wa ra'yi ghairi khata. Pendapat yang selain saya bisa jadi salah. Wa yahtamilu as-shawab. Nah, dan bisa jadi benar. Gitu ya. Dan tidak mungkin ya, ini nanti di buku ini akan kita dapati, sebuah kelompok itu, bedakan antara personal dengan kelompok ya. Semua orang dalam kelompok itu bajingan semua, itu nggak mungkin ya. Semua orang di dalam sebuah kelompok itu bajingan semua ya. Sebagaimana sebuah orang di dalam semua kelompok itu baik semua. Nah, nanti akan ada di buku ini. Kita harus membedakan antara personal dengan kelompoknya ya. Misalnya sebuah kelompok dikenal semuanya tukang maksiat semua gitu ya. Apa nggak ada orang soleh di situ? Ya pasti ada. Semua kelompok dikenal kelompok orang baik semua. Apa nggak ada yang oknum di situ? Ada. Jangan bilang nggak ada. Makanya di sini nanti ada kata-kata ini, bahwasanya sebuah kelompok itu bukan nawadil kamalah, bukan kelompok yang orang-orang sempurna isinya semuanya. Gitu ya. Jadi kita berpandangan sebuah pendapat itu oke, karena berdasarkan pilihan ijtihad, musyawarahnya begitu, tidak ada masalah menganggap yang paling benar. Tapi menganggap yang lainnya itu tersesat semua, tersesat pandangannya, nah itu yang tidak tepat. Ya mungkin ada kebenarannya, tapi dalam pandangan kita salah, tapi ada mungkin bagian-bagian lainnya. Gitu ya. Berbangga dengan agama Islam, jelas itu nggak perlu diperdebatkan. Okay. Mungkin gitu Mas Irfan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin terakhir Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir ini dari saya. Yeah. Saya pernah sering dengar kata-kata yaitu karena fi ikhtilafi ummah rahmah, bahwasanya di antara perbedaan umat itu ada rahmah. Apakah ini bisa dibenarkan atau bagaimana? Ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Walaupun mungkin tidak dipermasalahkan kehadisannya, apakah dia hadis atau asar atau apapun itu namanya. Tapi secara makna itu benar. Ikhtilafu ummati rahmah itu adalah ikhtilafur ra'yi, ikhtilaful ara', berbedanya cara pandang di dalam masalah-masalah ijtihadi tadi. Ya. Kalau dalam masalah pandangan itu. Jadi berbeda pandangan itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah itu kalau seandainya minal khilafi ila sira', itu yang beda. Itu yang berbahaya. Dari perbedaan pandangan melahirkan pertikaian, perkelahian, nah itu yang baru berbahaya. Tapi kalau seandainya khilaful ara' kemudian berdialog secara dewasa, ya selesai masalah sebenarnya. Makanya kita bilang tadi bahwasanya yang harus dimiliki dalam berbeda ini dua, sa'atul ilm, sa'atus sadr. Ini dua kunci di dalam berbeda dengan yang lainnya. Sa'atul ilm, luas ilmu, sa'atus sadr, lapang dada. Kadang-kadang kita merasa sudah mengetahui segala sesuatu. Padahal kita tidak mengetahui bukan berarti tidak ada, gitu ya. Adamul ilmi bisyai'i laisa dalilan ala adamil wujud. Tidak ada, tidak tahu bukan berarti nggak ada. Oh, kita belum baca gitu, atau belum belajar sama sekali. Maka dibutuhkan sa'atul ilm di situ. Makanya kita yang tulabul ilm, misalnya para pengkaji ilmu seperti saya sendiri dan kita semuanya mungkin ya. Ya, jangan terlalu terlibat di dalam pertikaian di antara para masyayikh misalnya, atau para syekh-syekh akbar, penulis-penulis besar itu. Ya, mereka berdebat biasa. Misalnya siapa ya, komentar yang ada yang mengomentari bukunya Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib itu, fihi kullu syai', ya.
Nah, illa tafsir, padahal dia kitab tafsir yang di dalamnya ada segala sesuatu kecuali tafsir. Padahal itu kitab tafsir yang ditulis sama dia, kitab Mafatihul Ghaib. Ada yang mengomentari seperti itu gitu. Padahal dia udah capek-capek nulis tafsir sebesar itu. Jadi komentari fihi kullu syai' ila tafsir. Semuanya segala sesuatu kecuali tafsir. Bahkan ada kata-kata yang lebih keji daripada itu. Tapi untuk apa kita masuk di situ? Makanya tugas tulamul ilmi itu mencari ilmunya. Ya, jangan sibuk dengan pertikaian di antara pribadinya. Makanya tugas kita sa'atul ilm, sa'atul sadr. Luas ilmu, lapang dada. Nah, itu tugas kita. Begitu Mas Irfan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada malam hari ini dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga apa yang Antum sampaikan bisa kita amalkan dan membuat kita semakin semangat, termasuk memiliki sikap sa'atul ilm wa sa'atul sadr. Ya. Nah, insyaallah. Punya ilmu yang luas dan juga lapang dada. Mungkin itu kajian kita pada malam hari ini, ngaji kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia dan juga para peserta ngaji kita yang telah hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup ngaji kitab Kaifa Nahtalif karya Syekh Salman Al-Audah pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih telah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.